Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin. Allah yang Maha Suci dengan sengaja menciptakan ruh yang menjadi sumber kehidupan seluruh makhluknya dari dunia hingga akhirat. Dan pada hakikatnya seluruh ciptaannya tersebut hidup. Karena tidaklah ia menciptakan suatu makhluk, melainkan padanya ada ruh yang meliputinya. Termasuk langit dan bumi beserta isi, antara keduanya pun punya ruh. Allah adalah Zat pemberi hidup dan kehidupan pada seluruh makhluk, bangsa ruhania, yang diwujudkan pada alam semesta. Tidak ada yang hidup melainkan dengan sumber kehidupan, yaitu ruh. Adapun ruh sendiri berasal daripadanya dan menjadi nur hidup semua makhluk. Bagaimanakah sesungguhnya sifat ruh itu? Ruh adalah sesuatu yang lembut dan halus, meliputi seluruh keadaan makhluk, dan tidaklah ia bertempat pada suatu tempat. Apabila ruh meliputi pada sesuatu yang mati, maka hiduplah sesuatu itu. Ruh tidak dapat diukur besar kecilnya dengan suatu wujud jasmania. Ruh tidak berjenis sebagaimana jenis jasmani manusia dan makhluk lainnya. Apabila ruh mensifati serta meliputi hati manusia, maka memancarlah kestabilan serta kekuasaan dalam gerak langkah hidupnya. Bila menyelusup menyeliputi nafsu jiwa serta mendominasinya, tercerminlah semangat hidup dalam menata kehidupannya. Jika ruh menguasai akal pikiran, maka akal pikiran akan menjurus ke kesempurnaan di dalam pandangan dan dapat menentukan suatu sikap atas dasar pertimbangan yang matang bagi perjalanan hidupnya. Ruh adalah golongan makhluk Allahu Rabbul Alamin yang dikekalkan kehidupannya. Adapun hidup serta kehidupan makhluk yang diliputi ruh selalu tumbuh dan berkembang. Allah Maha Kaya menamai kehidupan langit dan bumi beserta isi keduanya dengan isyarat nur, cahaya, atau kehidupan. Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad dari zatnya, lalu diciptakan alam dengan rahasia Nur Muhammad. Ruh termasuk makhluk ciptaannya yang gaib dan hidup meliputi dimensi alam jasmania. Ruh diibaratkan nur yang terang benderang, maka jasmani diibaratkan suatu tempat yang gelap gulita. Padahal tidaklah akan tampak terang suatu cahaya bila ia tidak bertempat pada yang gelap gulita. Begitu pula keadaan gelap pekatnya jasmani dikatakan gelap gulita bila tidak ada sesuatu yang meneranginya. Ruh termasuk alam metafisika yang tidak dapat diketahui secara pasti. Ia bukan sesuatu yang bersifat indrawi yang dapat diketahui lebih jauh. Selain itu, ilmu manusia terbatas hanya pada pengetahuan tentang penciptaan. Ruh adalah ciptaan makhluk yang termasuk salah satu dari urusan Allah yang Maha Tinggi. Tiada hubungan antara ia dengan Allah, kecuali ia hanyalah salah satu dari miliknya. Dan berada dalam ketaatannya dan dalam genggaman kekuasaannya. Tidaklah ia menitis, bereinkarnasi, ataupun keluar dari satu badan, kemudian masuk ke badan yang lain. Ia juga akan merasakan kematian, sebagaimana tubuh merasakannya. Ia menikmati kenikmatan sebagaimana tubuh menikmatinya, atau akan merasakan siksa sebagaimana tubuh merasakannya.
Dia akan dibangkitkan pada tubuh yang ia keluar darinya. Allah menetapkan kematian atas segala yang memiliki ruh dari makhluknya. Penguasa maupun rakyat jelata, yang kaya atau yang miskin, yang mulia atau yang lemah, yang maksiat atau yang taat, dari seluruh penduduk alam semesta ini, dan kemudian mengadili mereka di akhirat. Tidaklah seorang muslim melewati kubur saudaranya yang mana dahulu ia mengenalnya di dunia, kecuali Allah akan mengembalikan ruh saudaranya itu, lalu ia menjawab salamnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan ketika Rasulullah memerintahkan agar korban yang tewas pada perang Badar dikuburkan dalam satu lubang. Kemudian beliau mendatangi lubang tempat kubur tersebut, lalu berdiri dan menyeru, "Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kalian adalah benar? Karena sesungguhnya aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku adalah benar." Berkatalah Umar kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapakah Tuhan menyeru kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai?" Beliau menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang kau katakan daripada mereka. Hanya saja mereka tak dapat menjawab." Semoga bermanfaat dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin.